Bapak-bapak, saudara-saudara kaum muslimin, jamaah salat Jumat yang berbahagia, bertepatan hari ini adalah tanggal 2 Mei tahun 2025, diperingati di negara kita ini disebut dengan Hari Pendidikan Nasional atau Hardiknas, untuk mengingat dan juga menghormati jasa Ki Hajar Dewantara, tokoh pelopor pendidikan yang dikenal sebagai Bapak Pendidikan Nasional. Tanggal tersebut dipilih karena bertepatan dengan hari kelahiran beliau pada 2 Mei 1889 di Yogyakarta. Mengutip pedoman peringatan Hari Pendidikan Nasional tahun 2025 dengan tema Partisipasi Semesta, Wujudkan Pendidikan Bermutu untuk Semua. Maksudnya, pemerintah mengangkat tema ini harapannya adalah semua elemen, semua pihak, semua aspek harus ikut mencerdaskan anak bangsa. Sebab itulah dalam khutbah ini ingin kami sampaikan bagaimana konsep pendidikan menurut Al-Quran yang Allah sampaikan. Pertama, tujuan pendidikan adalah membentuk insan yang bertakwa. Ini termaktub dalam Quran surah kedua, Al-Baqarah ayat yang kedua. Dan pendidikan itu harus berbasis tauhid yang diajarkan oleh Allah pada surah Luqman ayat yang ke-13. Dan pendidikan itu adalah untuk memerintahkan membaca dan belajar yang diamanahkan pada surah Al-Alaq ayat yang pertama sampai kelima, dan yang keempat adalah pendidikan karakter dan akhlak yang dituangkan dalam surah Al-Qalam ayat yang keempat. Bapak-bapak, saudara-saudara kaum muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah, di dalam Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala sudah menyebutkan pada surah Al-Alaq, di mana kita disuruh untuk membaca. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Tentu dalam ayat ini dipahami membaca itu tidak hanya yang tertulis tapi juga yang tersirat. Maka untuk itu tidak ada batasan untuk belajar, baik membaca yang tertulis maupun yang tersirat di alam semesta ini. Kita dituntut semua umat manusia untuk terus belajar dan belajar. Maka salah satu anak manusia yang berhasil dalam belajar dan menerapkan dalam kehidupan nyata ini bernama Muhammad sallallahu alaihi wasallam, agar bahasa dan praktek ini bisa dilihat oleh manusia dengan mata zahir. Allah singgung pada surah Al-Qalam ayat yang keempat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Dan sesungguhnya engkau benar-benar berbudi pekerti yang luhur. Bagaimana konsep Rasulullah dalam mendidik? Pertama, beliau menerapkan keteladanan sebagaimana tersebut dalam sabdanya, solatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku solat. Hadis riwayat Bukhari nomor 631. Ini kan perintah Nabi kepada para sahabat agar meniru dan mencontoh apa yang dia lakukan. Pertanyaannya buat kita semua bapak-bapak yang sudah punya anak, pernahkah kita memperagakan solat ini di hadapan anak-anak kita? Atau jangan-jangan kita hanya punya perintah, tak pernah memberikan contoh dan keteladanan? Ini menjadi PR kita semua. Jangan hanya cuma menyuruh anak bersolat, tapi pastikan sudahkah mereka pandai solat. Kalau kita belum pandai, belum bisa, tentu orang tua harus belajar. Banyak majelis ilmu, banyak pengajian, atau mudah kita dapati para ustaz dan guru-guru kita untuk bertanya. Lalu
konsep Rasulullah dalam mendidik adalah penuh dengan kasih sayang dan empati. Sebagaimana disebutkan dalam hadis, sesungguhnya aku mendirikan solat dan aku ingin memanjangkannya, namun aku mendengar tangisan anak kecil, maka aku ringankan solat karena aku tahu ibunya merasa cemas. Hadis riwayat Bukhari nomor 675. Dalam ibadah bukan hanya dituntut untuk khusyuk, tapi kita juga dianjurkan mempertimbangkan makmum jamaah kita. Jangan sampai solat ini menjadi tersangka utama. Sebab solat anak menjadi terlantar, sebab solat anak-anak mungkin berkeliaran sehingga membahayakan dirinya. Maka imam seperti Rasulullah itu mempertimbangkan sampai hal ke sini. Artinya penuh kasih sayang. Jangan cuma ego ibadah yang kita dahulukan. Anak-anak harus menjadi pertimbangan. Konsep ketiga cara Rasulullah mendidik adalah tadarruj, bertahap dalam mengajar. Sesungguhnya khamar itu mula-mula hanya dilarang ketika mendekati solat. Hadis riwayat An-Nasai dan Ahmad tentang proses bertahap pengharaman khamar. Orang dewasa sekelas Umar yang candu dengan minum-minuman keras, Utsman bin Affan yang hobi mabuk-mabukan, Rasulullah harus pandai bagaimana cara pelarangan ini bertahap. Apalagi untuk sekelas anak-anak kita yang usianya masih jauh di bawah umur. Maka harus ada tahapan. Tidak bisa dalam sekejap kita merubah atau mendidik anak-anak kita. Yang keempat, menggunakan tanya jawab. Seorang sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, siapakah yang paling berhak aku perlakukan dengan baik?" Beliau menjawab, "Ibumu." Lalu siapa lagi ya Rasulullah? "Ibumu." Siapa lagi ya Rasulullah? "Ibumu." Siapa lagi ya Rasulullah? "Ayahmu." Hadis riwayat Bukhari nomor 5971 dan Muslim nomor 2548. Artinya Nabi Muhammad itu juga berdialog dengan para sahabatnya. Maka pertanyaannya kemudian adalah, pernahkah kita memikirkan bahawa waktu kita sebagai ayah justru lebih banyak tersita untuk mencari nafkah dan bekerja. Sangat sedikit waktu kita bagikan buat komunikasi dengan anak-anak kita. Wajar dia merasa ayahnya ini jauh dan dia tidak punya empati, apalagi simpati kepada kita ayahnya, karena kita tidak pernah mencontoh yang seperti dilakukan Nabi ini, berdialog dengan muridnya atau kita berdialog dengan anak-anak kita. Yang kelima adalah menegur tanpa menyebut nama. Kenapa ada kaum yang mengangkat kepala mereka sebelum imam? Itu pertanyaan Nabi dalam solat berjamaah ketika selesai, karena Rasulullah melihat ada yang mendahului imam tapi Rasulullah tidak menyebut nama. Ini juga pendidikan yang harus kita tanamkan. Untuk mendidik anak kita salah, tidak perlu menyinggung namanya atau menuduh. Paling tidak kita hanya bisa membuat sindiran atau sebagai pendidikan kepada anak-anak kita yang lain tanpa menyudutkan dan juga memojokkannya. Yang terakhir adalah memuji dan memotivasi. Muaz bin Jabal, "Sesungguhnya aku mencintaimu," kata Rasulullah. Hadis riwayat Abu Dawud. Dalam hadis ini disebutkan ketika Muaz bin Jabal diutus menjadi gubernur di daerah lain, Rasulullah nanya, "Muaz, kalau kau dapati satu persoalan, lantas bagaimana kau memutus?" "Saya lihat dalam kitabullah, dari hafalan yang saya miliki. Al-Quran kan saat itu belum selesai. Al-Quran kan masih turun karena Nabi Muhammad masih ada. Dan tidak semua ayat itu bisa sampai seketika kepada Muaz bin Jabal. Bagaimana kau memutuskan jika tidak kau temukan dalam kitabullah?" "Saya akan memutus dengan perkataanmu ya Rasulullah." Artinya merujuk pada hadis. "Seandainya kau pun tidak temukan karena jarakmu jauh dari kota Madinah, bagaimana cara menyikapi persoalan kasus itu?" "Saya akan berijtihad ya Rasulullah." Dari situ apa jawab Nabi? "Muaz bin Jabal, sesungguhnya aku mencintaimu." Bapak-bapak, saudara-saudara yang dirahmati Allah,
Sulit memang mengungkapkan perasaan kepada anak-anak kita, tapi kenapa kita sangat mudah terjerumus dalam dosa mengungkapkan kata-kata kepada perempuan yang tidak seharusnya kita sampaikan, atau kepada orang lain kita puji dan kita sanjung. Pernahkah kita memuji dan menyanjung anak sendiri ketika dia berbuat baik dan benar? Itu konsep Rasulullah dalam mendidik. Lalu bagaimana cara Rasulullah mendidik anak-anak yang nakal? Dalam hadis disebutkan Rasulullah itu tidak marah dan tetap lemah lembut. Seorang anak badui kencing di masjid, para sahabat ingin memarahinya. Rasulullah bersabda, biarkanlah dia dan siramlah bekas kencingnya dengan air. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Maksudnya anak kita kalau salah, apakah sikap kita? Marah, memukul, atau justru mencederai badannya? Manakah yang lebih berharga? Televisi yang dibanting oleh anakmu atau kesehatan fisiknya? Manakah yang lebih bernilai? Handphone yang tanpa sengaja ia jatuhkan ke dalam air atau kepalanya yang kita benturkan? Ini harus kita pikirkan. Jangan gara-gara HP Android 1.500.000 atau 5 juta harganya, anakmu kau tokok, anakmu kau banting, kau pukul kepalanya, membuat cedera dalam otaknya, menyesal kita seumur hidup hanya gara-gara teknologi yang Allah berikan. Anak ini harus menjadi prioritas. Jangan kita sakiti hanya gara-gara kesalahan dan kehilapan yang ia lakukan. Atau cara Rasulullah yang kedua, mengalihkan dan mengarahkan, bukan memaksa. Seorang anak muda datang kepada Nabi dan berkata, wahai Rasulullah, izinkan aku berzina. Para sahabat marah, namun Rasulullah justru mendekatinya dan bertanya, apakah kamu rela ibumu berzina? Adikmu, anakmu? Setiap kali anak itu menjawab tidak, demi Allah, Nabi berkata begitu juga orang lain tidak suka. Lalu Rasulullah mendoakannya dan anak itu pun berubah. Hadis riwayat Ahmad. Bapak-bapak, saudara-saudara kaum muslimin yang dirahmati Allah, inilah cara-cara Rasulullah dalam mendidik anak-anak yang nakal, karena anak-anak ini adalah ujian dalam kehidupan kita. Dalam hadis-hadis yang lain diajarkan, juga dalam Al-Quran diberitahukan bagaimana sikap kita dalam hal mendidik atau mengajari anak-anak ini. Quran surah Al-Furqan ayat 74 disebutkan, Rabbana hab lana min azwajina wa zurriyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama, yang artinya, ya Tuhan kami, anugerahkan kepada kami pasangan kami dan keturunan kami sebagai penyejuk hati kami, dan jadikanlah kami pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Atau dalam hadis juga disebutkan, riwayat Imam Bukhari, u'izuka bi kalimatillahi tammah min kulli syaitani wa hammah wa min kulli ainin lammah. Hadis doa ini harusnya kita ucapkan ketika anak lahir. Setelah ini dibaca, baru dikumandangkan azan, telinga kanan diikomatkan telinga kiri, dalam hadis riwayat lain. Tapi permohonan kepada Allah seperti Maryam, seperti Hannah, seperti Ibrahim, dan juga seperti Rasulullah menyambut kelahiran cucunya dengan membaca doa ini. Dalam riwayat lain disebutkan, hadis riwayat Imam Ahmad, Allahumma faqihu fid din wa 'allimhu at-ta'wil. Ya Allah, berilah dia pemahaman dalam agama dan ajarilah dia tafsir Al-Quran. Bapak-bapak, saudara-saudara yang dirahmati Allah, kesimpulannya adalah ketika anak-anak kita masih kecil, di pagi hari berangkat sekolah dia akan salam. Pernahkah kita memikirkan membagi waktu kepadanya untuk menyalamnya, lalu merangkul, lalu menciumnya? Dalam hal kita menciumnya, bacakanlah doa ini, Allahumma faqihu fid din wa 'allimhu at-ta'wil. Ketika anakmu sudah di luar kendali, dia sudah jauh dari tuntunan budi pekerti yang baik, maka bacakanlah, u'izuka bi kalimatillahi tammah min kulli syaitani wa hammah wa min kulli ainin lammah.
dalam tidurnya bacakan. Kalau anak ini nakal atau dalam kesempatan-kesempatan lain, doakanlah mereka, karena hanya itu senjata kita orang tua untuk melunakkan, melembutkan dan juga mendidik anak-anak kita menjadi generasi-generasi yang terbaik. Bapak-bapak, saudara-saudara kaum muslimin, jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah, berikut doa-doa ini agar tidak sulit dan payah kita mengingatnya. Sengaja khatib memperbanyak dan membagikan materi ini. Setelah selesai solat Jumat, ambillah masing-masing satu-satu sesuai dengan keinginan dan kebutuhan kita. Semoga ini bisa kita amalkan sebagai bukti kita ingin seluruh anak-anak kita ini menjadi manusia-manusia yang terbaik. Tapi selebaran ini harus dihafal dan juga harus diamalkan agar usaha dan ikhtiar kita itu tidak sia-sia. Barakallahu